Dari sejak masa Henry Avery, bajak laut selalu eksis dan bertransformasi semakin modern. Perkembangan teknologi persenjataan pada masa Perang Dunia I dan II juga berpengaruh pada perkembangan bajak laut. Bajak laut abad 21 didukung dengan kapal mesin yang canggih serta senjata jarak jauh. Tidak perlu buah gomu-gomu, asalkan punya ratusan peluru mesiu. Ini dia hikayat perompak Somalia, bajak laut modern abad 21, hanya di Ruang Makro. Somalia merupakan negara yang terletak di tanduk Afrika. Terletak di sebelah timur Afrika, Samudra Hindia, dan Teluk Aden. Somalia memiliki pantai terpanjang di Afrika. Tetapi orang Somalia tidak pernah mengeksploitasi potensi maritimnya karena berbagai alasan. Oleh karena itu, perairan mereka sering dimasuki kapal ikan asing ilegal. Kapal ikan asing ilegal ini menghabiskan perikanan di perairan teritorial tersebut dan mencemarinya dengan membuang limbah nuklir dan beracun. Somalia mengalami perang saudara pada tahun 1991. Beberapa kelompok etnis bertarung dan bertikai untuk menjadi pimpinan tertinggi di Somalia. Tidak pernah ada perang yang tidak menimbulkan korban. Warga sipil Somalia kesulitan mendapat uang dan pasokan makanan akibat gejolak politik. Ini memaksa mereka mencoba cara baru menghasilkan uang untuk tetap bertahan hidup. Oleh karena itu, para nelayan bergandengan tangan dengan milisi dan pemuda pengangguran untuk membajak perahu dan meminta uang tebusan. Ini adalah awal dari pembajakan di Somalia. Pembajakan dimulai dengan menunjuk penggunaan senjata dan taktik mengambil alih kapal asing, sampai pemiliknya membayar uang tebusan. Mudahnya mendapat uang tebusan membuat beberapa pemodal melirik bisnis pembajakan. Beberapa pemodal dan mantan anggota milisi kemudian mulai mendanai kegiatan perompak dan berbagi keuntungan. Para perompak Somalia ini biasanya melakukan perompakan di lepas pantai Somalia, Teluk Aden, Selat Guardafui, dan Laut Somalia. Mereka juga beroperasi di sepanjang perairan teritorial Somalia dan sekitarnya. Para perompak ini berlayar dengan perahu kecil dan kano, membajak kapal kargo, menculik anggota awak, dan menyandera mereka untuk mendapatkan uang tebusan. Uang tebusan yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli persenjataan yang lebih canggih agar semakin tak terkalahkan. Para perompak juga memperbanyak armada dan merekrut lebih banyak anggota. Sebagian besar anggota adalah pemuda Somalia. Hanya sedikit sekali yang berasal dari luar Somalia.
Perekrutan dilakukan dengan memberikan iming-iming gaji yang besar, sehingga banyak pemuda tertarik. Peningkatan pesat aktivitas pembajakan di lepas pantai Somalia terjadi sejak 2006 hingga 2010. Aktivitas pembajakan meningkat 86,2% dari seluruh dunia. PBB mencatat peningkatan jumlah serangan aktual dan percobaan penyerangan dari 239 di tahun 2006 menjadi 445 pada tahun 2010. Ini adalah periode kejayaan perompak Somalia yang ditakuti oleh hampir semua negara di dunia. Pada periode ini, para bajak laut Somalia menyandera kapal apa saja yang memasuki perairan mereka. Bahkan 2 kapal minyak besar milik Yunani pernah dibajak pada tahun yang sama, yaitu 2008. Pada tahun 2008, PBB memperkirakan pendapatan bajak laut Somalia sebanyak 30 juta USD dan 150 juta USD dari kegiatan perompakan. Pada tahun yang sama, sebanyak 130 kapal dagang dan ribuan pelaut ditangkap. Serangan para perompak Somalia mulai berkurang sejak Operasi Atalanta pada 2009. Selain itu, protokol keamanan yang lebih baik dan kapal perang internasional dari negara India dan Rusia membantu mengatasi masalah ini. Angkatan Laut Internasional NATO, Angkatan Laut Uni Eropa, dan Satuan Tugas AS dikirim beberapa kali untuk mengawal aktivitas perdagangan laut. Namun pada tahun 2010, sebuah kapal yang mengangkut bahan kimia milik perusahaan Indonesia pernah dibajak oleh perompak Somalia. Ada 17 awak kapal asal Indonesia, 5 awak kapal asal Cina, 1 asal Nigeria, dan 1 berasal dari Vietnam. 1 tahun berselang, kapal MV Kudus yang mengangkut ferronikel dari Indonesia juga disandera oleh perompak Somalia. 20 awak kapal ditahan selama 46 hari oleh perompak. Mereka akhirnya dibebaskan setelah perundingan antara perusahaan dengan perompak. Meski tidak ada berita mengenai jumlah tebusan, namun diperkirakan perompak Somalia meminta tebusan hingga puluhan dolar Amerika. Pemberantasan bajak laut Somalia kini menuju titik nadirnya. Operasi gabungan dari berbagai negara telah berhasil meminimalisir keberadaan mereka. Pada tahun 2022, sebuah kelompok industri, The International Chamber of Shipping, mengumumkan bahwa perompak Somalia sudah teratasi. Mereka bukan lagi ancaman global bagi jalur pelayaran Samudra Hindia. Demikian kisah bajak laut abad 21 dari Somalia. Terima kasih telah menonton Ruang Makro.